Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim pengkajian ilmiah jurusan fisioterapi Universitas Indonesia Asa Unggul mempersembahkan sebuah kajian ilmiah berjudul Pengkajian Fisiomanual-terapi pada Cervical Spine. Mudah-mudahan dapat bermanfaat terhadap fisioterapi Indonesia maupun mahasiswa fisioterapi Indonesia. Sebelum kami sampaikan pengkajian terlebih jauh, lebih dahulu akan kami sampaikan anatomi terapan cervical spine. Cervical spine merupakan regio dalam cervical yang paling kompleks, terdiri dari atlanto-occipital, atlanto-axial, lower cervical, dan cervicothoracal. Dalam klinis, banyak keluhan yang berasal dari patologi segmental, regional maupun kuadran. Oleh karena itu, di dalam pengkajian Anda harus menganalisis secara segmental, kuadran maupun regional yang melibatkan temporomandibular joint, upper thoracal, costal, shoulder maupun lengan. Dalam asesmen fisiomanual-terapi meliputi struktur pemeriksaan yang terdiri dari anamnesis, inspeksi, quick test, pemeriksaan fungsi gerak dasar yang terdiri dari aktif, pasif, dan isometrik, dan pemeriksaan khusus, serta data medis yang relevan. Anamnesis merupakan suatu pengambilan data umum dan data khusus. Adapun pengambilan data khusus adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, dalam anamnesis pertama adalah mengetahui keluhan utama yang dimana nanti akan digunakan untuk mengetahui prioritas pengobatan apa. Dan ambil contoh lagi adalah pengambilan data tentang nyeri. Yang pertama adalah tanyakan tentang jenis nyeri. Kemudian yang kedua, tanyakan tentang letak atau distribusi nyeri. Ketiga, tanyakan tentang provokasi atau peringanan nyeri yang dialami oleh pasien. Selanjutnya kita lakukan inspeksi pada klien ini. Pertama kita lakukan inspeksi umum pada posisi istirahat ini, bagaimana posisi kepala, leher, dan tubuh secara umum. Kemudian kedua, kita perhatikan posisi neck shoulder line, apakah ada deviasi ke kanan atau ke kiri, atau ada peninggian dari pundak kanan atau kiri. Kemudian yang ketiga, kita perhatikan garis dari spine, apakah ada perubahan posisi skoliosis ke kanan atau ke kiri. Dan selanjutnya kita perhatikan toraks secara umum, apakah skapula kanan atau kiri menonjol. Inspeksi selanjutnya dari lateral. Seperti inspeksi sebelumnya, perhatikan posisi kepala, leher, dan tubuh secara umum. Kemudian perhatikan garis bagian belakang antara kepala, leher, dan tubuh, apakah terlalu lordosis ataukah tidak. Kemudian dari depan posisi leher dan tubuh dada, apakah bergeser ke depan atau tidak. Perlu diperhatikan bahwa adanya antroposisi merupakan suatu temuan yang sering kita jumpai pada kasus. Selanjutnya inspeksi dari anterior, di mana Anda harus perhatikan posisi kepala, leher, dan tubuh secara bersama-sama. Secara spesifik Anda perhatikan posisi ketinggian atau level alis, mata, mulut, kemudian sternum dan klavikula. Secara tegak Anda perhatikan posisi dari hidung, mulut, leher, sampai ke sternum. Anda jangan lupa memperhatikan temporomandibular, apakah ada perbedaan antara kanan dan kiri. Pemeriksaan selanjutnya yang cukup penting adalah quick test, di mana quick test kita perlukan untuk menetapkan dari mana lokasi patologi itu berada. Pertama kita lakukan quick test pada temporomandibular joint, kedua pada cervical joint, ketiga pada shoulder complex. Quick test pada temporomandibular joint adalah gerakan mulut membuka dan menutup. Buka mulut pelan-pelan, kemudian kembali, gigit. Dari sini yang harus Anda perhatikan, yang pertama adalah alur dari gerakan dari rahang bawah, apakah dalam bentuk C, L, atau L terbalik. Apabila dalam berbentuk C berarti ada suatu gangguan diskus pada sisi yang konkav. Apabila berbentuk L berarti akan dijumpai kekakuan pada sisi yang ujung L. Pada gerakan C demikian, maka Anda akan ketemu patologi pada diskus sisi yang kiri. Pada gerak L yang demikian, berarti Anda juga akan menemui
hipomobile pada temporomandibular sisi yang kiri. Apabila pada tes tadi akan ketemu bentuk S, berarti ada kecenderungan kedua-dua diskus tersebut ada patologis. Apabila dicurigai adanya keterbatasan gerak sendi, maka bisa diteruskan tes pengukuran ring of motion. Pengukuran dilakukan dengan cara membuka mulut secara luas, kemudian diukur dengan 3 jari 2, 3, dan 4 setinggi proximal interphalang joint. Apabila Anda mendengarkan bunyi, maka Anda dapat pastikan dengan membuka mulut, kemudian rasakan dengan jari Anda apakah ada krepitasi ataukah ada keras. Quick test cervical spine dilakukan dengan cara fleksi, ekstensi, dan 3 dimensi ekstensi. Pelaksananya dengan melakukan fleksi, kemudian pada akhir gerakan diberikan tekanan, kemudian ekstensi, pada akhir gerakan dilakukan tekanan. Kemudian lateral fleksi ke kanan, rotasi ke kanan dan ekstensi, lakukan tekanan, dan terakhir lateral fleksi, rotasi ke kiri dan ekstensi dilakukan tekanan. Apabila ketika dilakukan fleksi kemudian terasa nyeri pada servikal, kemungkinan besar adalah faktor diskus. Dan apabila dilakukan ekstensi kemudian nyeri pada servikal, kemungkinan besar faktor facet. Tetapi apabila 3 dimensi ke kanan ataupun ke kiri nyeri, kemungkinan terjadi patologi pada uncovertebral, facet, ataupun foramen intervertebral pada sisi yang sama. Quick test pada shoulder complex dilakukan dengan cara gerakan abduksi elevasi. Pasien diperintahkan untuk mengangkat lengan, kemudian bertepuk ke atas, kemudian kembali dengan pelan-pelan. Anda perhatikan setiap tahap dari gerakan tersebut. Apabila pada antara sudut 60-120 derajat terjadi perubahan gerak ataupun nyeri, maka kemungkinan besar patologinya adalah pada suprahumeral. Dan apabila ketika 160-180 derajat nyeri pada pundak, patologi kemungkinan adalah pada sternoclavicular ataupun acromioclavicular joint. Tetapi apabila gerakan tersebut ada bunyi pada clavikula, kemungkinan adalah piano fenomen atau karena subluxasi dari acromioclavicular joint. Dan apabila ketika abduksi skapula lebih cepat daripada humerus, kemungkinan besar adalah kontraktur dari glenohumeral joint. Pemeriksaan fungsi gerak dasar pada servikal dilakukan dengan cara fleksi aktif, kemudian ekstensi aktif, lateral fleksi ke kanan, lateral fleksi ke kiri, rotasi ke kanan, dan rotasi ke kiri. Yang perlu Anda perhatikan ketika melakukan pemeriksaan aktif tersebut adalah adakah rasa nyeri, besarnya ring of motion, koordinasi gerakan, dan kemungkinan adanya krepitasi. Pemeriksaan fungsi gerak dasar yang cukup penting adalah gerak pasif servikal, yaitu lakukan fleksi, lakukan tekanan pada akhir ring of motion, kemudian lakukan ekstensi, tekanan pada akhir ring of motion. Perhatikan pada gerakan ini nyeri, terbatasnya ring of motion, dan anvil. Selanjutnya pemeriksaan gerak pasif lateral fleksi. Lakukan lateral fleksi kemudian diberikan tekanan, dan selanjutnya pada sisi yang berlawanan. Anda harus memperhatikan juga ketiga faktor tersebut, yaitu nyeri, ring of motion, dan anvil. Terakhir Anda lakukan gerak pasif rotasi ke kanan, kemudian rotasi ke kiri dengan cara yang sama. Apabila ketika tes fleksi ada nyeri, kemungkinan besar adalah corpus atau discus intervertebralis. Dan apabila terdapat firm anvil, kemungkinan besar adalah kekakuan dari facet atau ligamen bagian belakang dari cervical spine. Pada pasif ekstensi, apabila nyeri pada cervical, kemungkinan besar adalah facet. Namun apabila terjadi nyeri pada bagian samping lateral, kemungkinan besar adalah iritasi pada foramen intervertebral. Apabila lateral fleksi nyeri pada sisi yang sama, kemungkinan besar adalah pada uncinate joint atau uncovertebral joint. Tetapi apabila nyeri pada sisi yang berbeda, kemungkinan adalah pemendekan dari
otot upper trapezius atau levator scapula. Rotasi yang terbatas atau nyeri kemungkinan ada pada C1, C2 atau pada sistem facet secara umum. Tes selanjutnya adalah isometrik dengan cara didorong dan pasien mempertahankannya, ekstensi, fleksi, lateral fleksi kanan, lateral fleksi ke kiri, rotasi ke kiri, ataupun rotasi ke kanan. Semua gerakan tadi dilakukan selama 6 detik isometrik dan diulang sampai 3 kali. Sebenarnya tes ini bukan untuk melakukan tes otot secara khusus, tetapi untuk tes adakah ketegangan daripada cervical muscle. Sebagai contoh adalah pada extensor, apabila tes dilakukan fleksi kemudian dilakukan ekstensi, maka apabila setelah isometrik kontraksi kemudian bertambah luas, berarti terdapat ketegangan otot-otot ekstensor leher. Demikian juga pada posisi isometrik lateral fleksi untuk otot-otot upper trapezius dan juga otot-otot rotator leher dengan posisi awal rotasi maksimal berlawanan. Pemeriksaan yang sangat penting untuk menegakkan diagnosis adalah pemeriksaan khusus atau tes khusus. Yang pertama dilakukan tes kompresi dan traksi dengan cara posisi netral, dilakukan kompresi pada cervical, kemudian traksi pada cervical. Tetapi ini juga bisa dilakukan pada posisi fleksi, kompresi, dan traksi, serta lateral fleksi, kompresi, dan traksi. Apabila ketika saya lakukan kompresi pada posisi netral, pasien merasa nyeri atau bahkan terjadi radikuler ataupun pseudoradikuler, berarti ada patologi pada facet, diskus, ataupun pada foramen intervertebral. Lebih spesifik lagi, apabila ketika fleksi kemudian diberikan kompresi, maka jelas ada patologi pada korpus ataupun diskus saja. Dan apabila pada ekstensi diberikan kompresi ada nyeri, berarti patologinya pada facet. Dan yang terakhir, apabila lateral fleksi dilakukan kompresi, kemungkinan patologinya adalah pada uncinate joint. Kesimpulan dari traksi adalah apabila fleksi kemudian nyeri tekan, maka ketika ekstensi dilakukan traksi, maka harus hilang keluhannya, berarti memang benar-benar patologi pada diskus atau korpus. Apabila lateral fleksi nyeri pada kanan, kemudian harus ketika lateral fleksi traksi posisi ke kiri, nyeri harus berkurang, berarti pada uncinate joint. Dan yang terakhir, apabila kompresi ekstensi nyeri, kemungkinan besar pada waktu posisi fleksi dilakukan traksi, nyeri berkurang, berarti facet joint positif. Tes khusus selanjutnya yang cukup penting adalah palpasi, dan beberapa hal yang harus Anda palpasi adalah sebagai berikut. Pertama adalah processus stylomastoideus, berada di bawah telinga. Sendi temporomandibular yang berada tepat pada lubang telinga sedikit ke depan. Tulang hyoideus, ganglion stellatum. Palpasi pada bagian posterior yang penting adalah yang pertama Anda palpasi processus spinosus mulai dari C2, C3, C4, C5, C6, dan C7 pada vertebra prominent, kemudian selanjutnya torakal 1, 2, dan 3. Selanjutnya Anda palpasi secara melintang pada otot-otot paracervical dan suboccipitalis. Apakah Anda rasakan ada ketegangan atau taut bend? Interpretasi pada palpasi yang penting adalah antara lain, apabila ada nyeri pada processus stylomastoideus, kemungkinan ada lesi pada nervus facialis peripher. Apabila ada nyeri pada temporomandibular joint,
kemungkinan besar ada patologi pada temporomandibular joint, dan apabila nyeri pada ganglion stellatum, kemungkinan ada patologi pada sistem saraf simpatik. Dan interpretasi pada palpasi posterior, apabila ada nyeri pada processus spinosus, berarti pada segmen bersangkutan ada patologi. Dan apabila ada taut band atau nyeri pada paracervical ataupun suboccipital, berarti ada miofascial atau spasm pada otot-otot tersebut. Tes selanjutnya adalah tes segmental, di mana tes ini penting untuk menentukan lokasi pada patologi cervical segmen tertentu. Yang pertama adalah tes atlanto-occipitalis atau yes joint atau C0 C1, dengan cara secara aktif pasien melakukan gerak fleksi, kemudian kedua tangan menahan pada leher, persis pada cervical atas, kemudian pasien disuruh melakukan ekstensi dan fleksi, maka gerak yang terjadi hanya pada C0 C1. Selanjutnya diteruskan pada pemeriksaan segmental C1 C2 atau atlanto-axial atau no joint. Dengan cara yang sama, cervical fleksi, tangan menahan pada cervical, kemudian dilakukan ekstensi leher, selanjutnya dilakukan rotasi kepala. Maka yang terjadi hanyalah gerak C1 C2. Untuk tes lebih detail, yaitu dengan cara pasif, dengan cara yang hampir sama, dilakukan posisi fleksi cervical, kemudian ditahan, kemudian dilakukan ekstensi dan fleksi, kemudian selanjutnya dilakukan translasi ke posterior. Di sini Anda bisa mengetahui adanya nyeri ataupun ring of motion serta anvil-nya. Pada tes atlanto-axial dilakukan dengan cara yang sama, dilakukan ekstensi kemudian dilakukan rotasi, ditahan pada cervical 2. Di sini bisa dites ring of motion, nyeri maupun anvil-nya. Selanjutnya, tes segmental yang dilakukan pada C2, C3, C3, C4, dan selanjutnya dilakukan dengan gapping test. Caranya adalah letakkan jari pada processus spinosus, kemudian tarik ke processus transversus, lakukan rotasi pada sisi yang dites, kemudian lakukan lateral fleksi dan traksi pada segmen yang bersangkutan. Maka akan terjadi gapping pada sisi dan segmen yang sama. Tes segmental C2, C3 dan seterusnya. Yang kedua adalah dengan lateral fleksi, dengan cara dilakukan lateral fleksi pada kontralateral dan dilakukan tekanan pada processus transversus pada segmen yang bersangkutan. Tes khusus berikutnya adalah postero-anterior central vertebral pressure dengan cara memberikan tekanan pada processus spinosus. Untuk daerah cervical hanya dilakukan untuk assessment saja, tidak boleh dilakukan untuk intervensi. Dengan cara memberikan tekanan ringan pada processus spinosus segmen yang dimaksud. Tetapi untuk daerah torakal, Anda menggunakan os pisiforme untuk melakukan tekanan dengan tekanan yang sedikit lebih besar. Dan di sini Anda bisa merasakan adanya nyeri, terbatasnya gerak ataupun anvil yang MT normal atau firm anvil. Gapping test pada thoracal spine dilakukan dengan cara lateral posterior anterior vertebral pressure dengan memberikan tekanan pada processus transversus vertebra thoracalis yang bersangkutan. Apabila di sini ada nyeri, berarti memang benar ada patologi pada thoracal segmen tertentu tersebut. Selanjutnya tes khusus pada costovertebral dimulai dari kosta pertama dengan cara memberikan tekanan pada kosta pertama ke arah kaudal. Di sini Anda dapat merasakan adanya nyeri, rings yang terbatas atau perubahan anvil. Juga untuk kosta-kosta yang lain dengan cara menempatkan ibu jari pada atas kosta kemudian dilakukan tekanan ke arah ventral. Tes selanjutnya adalah tes untuk melihat integritas dari arteria vertebrobasilar, di mana dilakukan dengan cara ekstensi, kemudian rotasi, ditahan dalam waktu beberapa detik, yaitu sekitar 30 detik. Apabila ada patologi pada sisi yang dalam hal ini kanan, maka akan dijumpai sakit kepala,
pusing atau nistagmus. Tes berikutnya adalah tes panjang otot. Pertama, tes panjang otot pada upper trapezius atau trapezius descendens. Pertama, lakukan lateral fleksi, kemudian pundak didorong ke arah kaudal. Yang kedua, lakukan tes levator scapula pada posisi yang sama, hanya lengan ke atas, kemudian dilakukan dorongan ke kaudal juga. Ketiga, tes pada scalenus, posisi lateral fleksi, diberikan tahanan pada kosta 1, kemudian pada upper cervical. Ini adalah tes panjang otot atau ketegangan otot-otot cervical dan suboccipital dengan cara fleksi penuh, kemudian dilakukan translasi ke dorsal, maka akan terasa ketegangan dan nyeri pada otot-otot cervical dan suboccipital. Tes selanjutnya adalah thoracic outlet syndrome, di mana Anda bisa melakukan dengan cara yang sederhana, dengan cara untuk scalenus syndrome, lateral fleksi, sedikit fleksi, kemudian diberikan tekanan pada kosta 1, ditahan beberapa saat, yaitu sekitar 30 detik. Apabila ada nyeri pada lengan atau semutan pada lengan, berarti scalenus syndrome positif. Selanjutnya untuk pectoralis minor syndrome, maka ganjal diletakkan pada belakang punggung, kemudian dilakukan retraksi dan dilakukan hiperabduksi, diraba denyut nadinya. Didiamkan kira-kira 30 detik. Apabila ada semutan atau nyeri, maka berarti positif pectoralis minor syndrome. Selanjutnya untuk tes costoclavicular syndrome dilakukan dengan cara dilakukan retraksi, depresi, kemudian pasien diperintahkan untuk mengangkat lengan sambil mengepal dan menutup lengan, ditahan 30 detik. Apabila ada semutan, apalagi nyeri, berarti positif. Setelah Anda melakukan serangkaian pemeriksaan tadi, Anda bisa menggunakan data penunjang lain seperti strength duration curve, laboratorium, X-ray, CT scan, MRI, dan lain-lain. Hasil dari seluruh pemeriksaan adalah kesimpulan, dan kesimpulan tersebut adalah diagnosis fisiomanual terapi yang berupa 3 hal. Yang pertama adalah jaringan spesifik mana yang terlibat, patologi dan proses serta aktualitas apa, dan yang terakhir adalah gangguan neuromuskuloskeletal vegetatif mekanismenya apa. Demikianlah sajian dari tim pengkajian ilmiah Universitas Indonesia Esa Unggul jurusan fisioterapi. Besar harapan kami, semoga sajian kami dapat bermanfaat bagi fisioterapi Indonesia ataupun mahasiswa fisioterapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.